apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan seberang Ulu 1, Palembang ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya sholat. Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah pada rumah tak layak huni bagi warga yang tak mampu. Kemampuan pencaksilat militer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap prajurit TNI. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen tersebut. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu kebakaran. Rumah kebakaran saat beribadah sholat. Itulah yang terjadi di balik kepulan asap tebal ini. Api menghanguskan sebuah rumah panggung yang berada di Jalan Fakih Usman, lorong Sungai Gerong, seberang Ulu 1, Palembang pada Senin siang. Kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen itu. Warga pun sempat dibuat panik, khawatir api akan menjalar ke rumah mereka. Pada saat kejadian, pemilik rumah tengah menunaikan sholat duha di lantai bawah rumah. Korban baru mengetahui rumahnya terbakar setelah teriakan api dari warga sekitar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu kamar yang berada di lantai 2. Lagi sholat, Pak Enak, bisa jadi pernah metek, itu baunya lampu. Nah, aku nih nengok gas kalau gas ya, dan lagi mati orang masak, langsung kan kalau kita makan, terus sholat kita makan. Ada tahunya ibu nyari-nyari dari luar, lari langsung. Langsung keluar aku. Misalnya itu asal api kita tahu dari mana tadi, Bu? dari pucuk itu nampak, dari yang kamar Ada terdengar ledakan tak, Bu? Hah? Ledakan. Ada punya do batu ngapain itu saya. Jam berapa kejadian tadi, Bu? 11. Sudah telah terjadi kebakaran di Jalan Duren 1 wilayah seberang Ulu 1 Palembang, di mana 1 unit rumah terbakar. Rumah tersebut itu rumah panggung. Peristiwa terbakaran yang terjadi ketika tuan rumah sedang melaksanakan sholat duha ya, di bawah lantai bawah. Namun ketika tuan rumah melakukan sholat duha, tetangga kiri kanan berteriak api. Baru korban melihat ke atas yang telah terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar Kota Palembang berjibaku selama hampir 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sidang lanjutan penembakan hingga menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung kembali digelar. 14 orang saksi dari anggota Polri yang ikut penggerebekan diperiksa. Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Pada sidang kali ini, auditor militer menghadirkan 14 orang saksi dari anggota Polri. 14 saksi merupakan orang yang ikut saat dilakukan penggerebekan sabung ayam. Salah satunya adalah Kanit 1 Reskrim Polres Waikanan, Lampung, Ibda Enggadipati. Dalam sidang kali ini, ke-14 saksi menceritakan kronologis penggerebekan hingga terjadinya penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Kopda Bazarsa di gelanggang sabung ayam di Kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung. Penggerebekan sendiri dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolres Waikanan. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum korban menyayangkannya. Majelis Hakim dalam sidang ini menanyakan seputar standar operasional prosedur atau SOP penangkapan saja. Jadi sepertinya hakim di luar konteks persidangan ini gitu. Apa yang harusnya ditanyakan oleh hakim itu kan bagaimana cara dia melakukan penembakan atau di sana ada siapa saja. Tapi kan ini lebih kepada SOP dari kepolisian saat akan melakukan penggerbekan.
menurut kami itu boleh saja ditanyakan, tetapi harusnya tidak sampai sedetail itu karena konteksnya adalah ini ada perbuatan dari pelaku atau terdakwa yang melakukan pembunuhan, penembakan secara membabi buta. Seharusnya hakim fokus kepada pertanyaan itu. Dalam penggerebekan judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Waikanan, Lampung, 3 anggota Polsek Negara Batin gugur setelah ditembak oleh Kopda Bazarsah pada 17 Maret lalu. Ketiganya adalah Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Arianto, dan Bribda M. Galib. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mampir ke tempat kos teman, sepeda motor milik seorang mahasiswi di Kota Palembang raib digondol pencuri. Kurang dari 2 menit, pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor korban. Kerugian hingga belasan juta rupiah dialami seorang mahasiswi bernama Larasati. Ia kehilangan sepeda motor saat mampir ke tempat kos temannya di kawasan Jalan Letnan Murot, Lorong Cendana, Alang-Alang Lebar, Palembang. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi sekitar yang sepi. Mampir karena maghrib rencana nak balik. Ditaruh dengar, sudah azan, dalam sudah azan itu sudah. Naruh motor itu sekitar jam 7-an lah. Nah, Kejadiannya sekitar jam 7.30. nah, pas motor hilang itu kan, kita sempat nanya wong sekitar di situ. Itu ada yang gedor, soalnya itu kakak sebelah, kos sebelah ya. Nyingong. Ngedor ngasih tahu apa? Iya ngasih tahu. Ada yang bawa motornya cowok. Polisi imbau masyarakat agar lebih berhati-hati memarkirkan kendaraannya, serta jangan lupa memasang kunci tambahan, mengingat kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang terjadi setiap hari. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Meski sudah digembok, sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman kos di Kota Palembang digondol maling. 2 orang pelaku menggotong sepeda motor saat dicuri. Meski sudah ada kunci gembok tambahan, tak menyurutkan langkah seorang pencuri ini. Mereka menggotong sepeda motor untuk kemudian dibawa ke tempat aman sebelum akhirnya dirusak gemboknya. Tanpa menyadari ada kamera pengawas, 2 orang ini tampak melakukan pencurian sepeda motor. Langsung menggasak sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman kos yang berada di Lorong Rambang, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Aksi pencurian yang dilakukan 2 orang ini menggunakan penutup wajah dan tak berlangsung lama. Korban baru menyadari sepeda motor miliknya setelah raib pada pagi hari. Atas peristiwa pencurian ini, korban mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. 2 menit. Ciri-ciri orangnya gimana, Mas? Ciri-ciri orangnya kalau berdasarkan CCTV sih ini ya, kayaknya masih muda. Kurus juga, cuman emang wajahnya sedikit nggak kelihatan karena memakai masker dan juga helm kayak gitu. Gitu. Sudah buat laporan? Ya. Di mana, Mas? Di Polda ya? Korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke Polda Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor setiap hari kian marak menghantui warga Kota Palembang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.